Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Insyaallah kali ini saya akan membahas tentang kitab Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'idi. Ini merupakan sebuah qawaid. Saya akan membahas tentang qawaid fikih, dan ini merupakan sebuah qawaid yang singkat dan dibentuk oleh beliau dengan cara nazom, atau biasa kita sebut dengan bait ataupun syair atau sajak. Karena berbait-bait dan juga ringkas, ini hanya 49 bait. Maka beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang mengikuti sunnahnya Al-Quran, karena setiap sunnah dimulai dengan Bismillah. Kemudian juga mengikuti sunnahnya Nabi dan Rasul, dan juga mengikuti sunnahnya para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Hajar Al-Asqalani, telah tetap amal ulama kita, para penulis, dengan memulai kitabnya dengan basmalah. Bait pertama yang berbunyi Alhamdulillah il-aliyil arkam arfaq wa jami'i syai'i wal mufarriq. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi dan maha lembut, pengumpul dan pemisah segala sesuatu. Alhamdulillah, berhamdalah kepada Allah, atau memuji dengan alhamdulillah. Alhamdulillah merupakan pujian tanpa adanya dasar nikmat. Maksudnya dengan kita mendapatkan nikmat ataupun tidak mendapatkan nikmat, kita tetap memuji Allah. Jadi alhamdulillah tidak berkaitan dengan nikmat yang ada. Kemudian jadi mendapatkan nikmat, ya berhamdalah. Jika tidak mendapat nikmat pun juga berhamdalah juga. Bersyukur itu atas nikmat yang Allah berikan. Memuji atas nikmat yang Allah berikan. Adapun alhamdulillah ialah lebih umum, memuji dikala mendapatkan ataupun tidak mendapatkan nikmat. Kemudian alhamdulillah tidak boleh diberikan kepada manusia, seperti Ahmadu kaya Ahmad, yang boleh bagi kita, dan yang boleh bagi kita adalah Almad. Kemudian Al-Aliyul Arfaq. Al-Ali merupakan maha tinggi. Beliau memilih Al-Ali karena beliau memiliki keinginan, yaitu untuk para penuntut ilmu yang mempelajari qawaid fiqhiyah ataupun yang menuntut ilmu bisa mempunyai derajat yang tinggi, sebagaimana Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi ini menunjukkan para penuntut ilmu bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi, yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang tidak belajar agama. Dan dari sifat Al-Ali ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah mempunyai sifat Al-Ulu, maha tinggi, dan sifat Ulu ini terbagi menjadi 3. Ulu adzat, zatnya Allah yang tinggi di atas makhluknya. Kemudian ada Ulu al-Qadar, sifat-sifat Allah yang maha sempurna, contohnya rahmat Allah lebih tinggi dibanding rahmatnya manusia. Kemudian yang terakhir adalah Al-Ulu al-Qahar, yang berkaitan dengan kudrah atau kekuasaan Allah di atas segalanya. Kemudian Al-Arfaq, sighah mubalaghah dari al-rifqu, lemah lembut. Jadi ini maksud adalah Allah mempunyai sifat yang paling lemah lembut di antara para hamba, yang mempunyai sifat lemah lembut kepada para hambanya, seperti yang tertera dalam Al-Quran, Wallahu yarfiqu bil ibad, dan Allah penyantun pada hamba-hambanya. Kemudian Rasulullah SAW pernah berkata pada Aisyah, Ya Aisyah, inna Allah rafiqu yuhibbur rafqu wa yu'ti ala rufqi ma la yu'ti ala unfi wa ma la yu'ti ala ma siwah. Hai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut, dia mencintai sikap lemah lembut. Allah akan memberikan kepada sikap lemah lembut sesuatu yang tidak dia berikan kepada sikap yang keras.
dan juga memberikan apa-apa yang tidak diberikan pada sikap lainnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada pesan yang tersirat dari sini bahwasannya semakin besar ilmunya, maka ya harus bisa menjadi orang yang lemah lembut kepada yang lainnya, seperti lemah lembut kepada muridnya, saudaranya, keluarganya, dan lain-lain. Kemudian dari wajami'il asya'i wal mufarriq, artinya Allah menggabungkan sesuatu yang sama atau mirip dan juga akan membedakan dan memisahkan akan hal yang beda. Semua ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita lihat dari perkataan ini seolah-olah menjelaskan tentang qaidul fiqhiyah, karena qaidul fiqhiyah akan menggabungkan suatu hal yang sama, ada dasar kesamaannya lalu digabungkan. Misal innamal a'malu binniyat, itu berkaitan kepada seluruh ibadah, mau ibadah sholat, zakat, puasa. Nah, tapi kan semua itu macam-macam ibadah yang berbeda, dan semua bisa satu dalam apa? Satu ya, mereka semua bisa satu dalam hal niatnya mereka, maka akan disatukan satu ke kaidah niatnya. Kemudian kita masuk ke bait kedua yang berbunyi zin ni'ami wasi'atil azizah wal hikamil bahiratil kathirah, yang artinya pemilik nikmat yang luas lagi melimpah serta hikmah yang bersinar lagi banyak. Setelah bait pertama menulis memuji Allah, kemudian beliau melanjutkan baitnya dengan menyebutkan bahwasannya hanya Allah yang memiliki nikmat-nikmat yang ada, nikmat-nikmat yang ada yang luas dan deras banyaknya. Karena hanya Allah yang mempunyai nikmat, tidaklah ada seorang makhluk yang memberikan nikmat. Dan nikmat yang paling besar kepada makhluknya adalah Allah. Jadi adalah Allah jadikan kita semua dalam penciptaan yang paling baik, dan juga Allah muliakan kita daripada jenis yang lain. Seperti yang Allah firmankan, walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Quran surat Al-Isra ayat 70. Kemudian nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita. Orang kafir tidak memiliki nikmat ini, hanya orang mukmin yang bisa mendapatkan nikmat ini. Balillahu yamunnu alaikum an tahtam hadakum bil iman alam yajidka yatiman fa'awa wajidaka dhallan fahada. Kemudian al-wasiyatul ghazirah, yang memiliki arti sangat luas dan besar nikmat Allah seperti yang tertera dalam Al-Quran. Fa'in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian mana dari al-hakamil bahiratil ghazirah, yaitu nikmat yang diberikan kepada kita semua itu atas dasar hikmahnya Allah. Jadi tak mungkin Allah berbuat sesuatu ataupun menghendaki sesuatu tanpa adanya hikmah, karena tidak mungkin kita mensifati Allah dalam perbuatannya tanpa ada hikmah yang besar dari Allah. Karena Allah adalah Azizul Hakim, Maha Perkasa dan bijaksana. Kita para manusia tidak punya hikmah dan melekat di dalam diri kita. Kemudian bait ketiga yang berbunyi Tsumma salatu ma'as salami daimin ala rasuli al-furrishil khatim. Kemudian semoga salawat serta salam senantiasa atas Rasul penutup dari suku Quraisy. Yang ketiga adalah salawat beriringan dengan salam senantiasa terus dilakukan kepada Rasul, seorang Quraisy yang sebagai penutup dari para nabi. Maka salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada Rasul, dan bahkan Allah menyiapkan 10 salawat kepada kita.
uh, an Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyran rawahu Muslim. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuk 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan solawat dari Allah itu adalah pujian kepada hambanya di tempat yang tinggi, majelisnya para malaikat. Maka Allah akan memuji-muji atau menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat. Kemudian, innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa memberi salawat atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, berilah salawat atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Yang dimaksud dengan salawat dari malaikat adalah memuji hamba, yaitu pujian untuk kita dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala biar bisa menambahkan kemuliaan pada manusia tersebut. Kemudian salam, yaitu memulai apapun dengan tahiyah, salam atau salam, seperti rapat, ketika bertemu, dan yang lainnya bertujuan untuk mendoakan keselamatan kepada orang yang kita jumpai. Kemudian makna dari daiman, yaitu yang dimana sholawat serta salam ini terus senantiasa ada dan terus berjalan tanpa terputus kepada Nabi yang al-Murashil Khatim, yaitu yang Quraisy dan penutup para Nabi. Dan bait 4 yang berisi wa alihi wasahbihi al-abrar al-haizi muratibil fakhar, yang artinya atas keluarganya, sahabatnya yang baik yang mencapai tingkatan yang membanggakan. Mana dari wa alihi wasahbihi, pada dasarnya jika hanya disebutkan wa alihi secara umum seperti ali Muhammad, itu maksudnya umum bagi ahlu bait, sahabatnya, keluarganya, dan juga pengikutnya. Namun jika disebutkan wa alihi wasahbihi, maka wa alihi di sini maknanya adalah ahlul bait. Jadi sholawat tersebut juga kepada ahlul bait Nabi Muhammad. Kemudian makna dari wasahbihil awar, yaitu kepada seluruh sahabat-sahabat Nabi. Sahabat atau sahabah pengertiannya adalah orang yang berkehendak melihat Nabi, kemudian bertemu, menemani walaupun beberapa saat, dan ketika bertemunya itu dalam kondisinya keadaan mukmin, beriman kepada Allah, kemudian mati dalam keadaan beriman juga, walaupun di tengah-tengah sempat ada kemurtadan. Maka sahabat Nabi itu sangat mulia, seperti yang tertera dalam Al-Quran yang berbunyi was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtihal anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul alim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka yang mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya, maka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan makna dari al-abrar itu taat, maksudnya para sahabat Nabi itu senantiasa taat kepada Rasul, dan para ulama melarang kita untuk mencela para sahabat dari lisan maupun hati. Ketika para sahabat melakukan kesalahan, misalnya kita tak patut untuk hina mereka, sebab yang banyak untuk diampuni dosanya kesalahan yang mereka lakukan jauh dari kesalahan yang kita lakukan. Kemudian makna dari al-haizil maratibil fakhar, yaitu yang baik mencapai tingkatan yang membanggakan. Kemudian yang berbunyi dari bait kelima,
i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka angka waddaran. Ketahuilah, semoga kamu diberi petunjuk bahwa sebaik-baik anugerah atau nikmat adalah ilmu yang menghilangkan keraguan dan keburukan. Sebaik-baiknya utama nikmat yang besar itu adalah sebuah ilmu yang menghilangkan dari diri kalian keraguan dan keburukan. Kemudian makna dari asyak, yaitu keraguan, berkaitan dengan masalah syubhat, maksudnya ilmu yang bisa menangkis dari kalian dari syubhat-syubhat yang ada. Kemudian wadar, yang bermakna itu kotor, keburukan, syahwat, berkaitan dengan ilmu yang menangkis dari kalian syahwat-syahwat yang ada atau dari maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dan maka ketika kita punya ilmu yang bisa menghilangkan, menangkis itu, maka itu merupakan sebaik-baiknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian kita diperlukan untuk bisa mempunyai ilmu yang bisa menangkis kita dari syubhat, syahwat ataupun maksiat yang ada, atau bisa disebut dengan ilmun yuzilu syakka angka waddaran. Kemudian bait ke-6 berbunyi wa yakshiful haqqi lizil qulub wa yusilul abada ilal matlub, yang memiliki hati serta menyikap kebenaran bagi pemilik hati dan mengantarkan hamba kepada yang dicari. Lalu penulis melanjutkan hal tersebut akan bisa menampakkan kebenaran bagi orang-orang yang memiliki hati, yang akhirnya setelah nampak kebenaran tersebut, maka hamba tersebut akan meniti jalan apa yang diinginkan oleh Allah. Ini merupakan nikmat yang besar. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa orang yang menuntut atau menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya malaikat akan datang dan menaruh sayap-sayap mereka atau menaungi para penuntut ilmu, dan juga malaikat akan ridho terhadap para penuntut ilmu. Dan seorang ulama atau orang yang memiliki ilmu senantiasa akan dimintakan ampunan atau pengampunan kepada Allah, siapa saja yang ada dalam penduduk langit dan juga penduduk bumi, bahkan sampai ikan yang ada di laut seperti yang tertera dalam dalil. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuju, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang diperbuatnya, dan bahwasanya penghuni langit dan bumi serta ikan yang ada di dalam lautan itu senantiasa memintakan ampunan kepada orang yang alim atau berilmu, dan keutamaan orang alim terhadap orang abid ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama terhadap bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi, dan bahwasanya para nabi tidak akan mewariskan dinar dan dirham, kekayaan duniawi, tetapi para nabi akan mewariskan ilmu pengetahuan. Maka barang siapa yang menuntut ilmu darinya, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Kemudian kita langsung masuk ke dalam bait yang ketujuh. Bait ketujuh di sini berbunyi, faharis ala fahmika lil qawaid jami'atil masail syawarid. Maka bersemangatlah dalam mempelajari kaidah-kaidah fikih yang dapat mengumpulkan banyak masalah yang tidak menyatu. Jadi kita harus semangat nih untuk bisa memahami qawaid-qawaid yang ada. Beliau penulis ini nggak bilang semangatlah untuk menghafal qawaid. Jadi kita tuh harus semangat untuk memahami qawaid-qawaid yang ada, dan memahami qawaid itu akan bisa mengumpulkan masalah-masalah yang berbeda atau yang dapat mengumpulkan banyak masalah yang tidak menyatu. Jadi kita bisa nyatu ini setelah kita paham qawaid-qawaid fikih, kita bisa menyatukan puzzle-puzzle masalah yang ada dalam dunia kita. Itu guys. Kemudian bait ke-8 yang berbunyi, sebentar. Fatartaki fil ilmi khairan
um, murtaqa wa taqtafi subulal ladzi qad wuffiqa. Pelajari ilmu secara bertahap dan ikutilah jalan yang benar, jalan orang yang benar. Setelah mengetahui qawaid, maka kita akan tinggi di dalam permasalahan ilmu tersebut. Kita akan hikmah di dalam memutuskan, memecahkan sebuah masalah karena memiliki sebuah qawaid. Seseorang yang mempelajari fikih sajak lalu belajar qawaid fikih ya, maka orang tersebut akan kekurangan, tapi berbeda dengan orang yang belajar qawaid terlebih dahulu kemudian belajar fikih, maka mereka akan memiliki pemahaman atau ilmu yang jauh dari yang lain. Kenapa? Karena yang dimana kita akan mengikuti jejak orang-orang yang diberi taufik dan hidayah. Kemudian qawaid itu berasal daripada ulama-ulama yang ada, ulama besar dan hebat. Kemudian bait ke-9 penulis menuliskan wa hazihil qawaidu tazamtuha min kutubin ahlil ilmi fasalatuha. Ini adalah kitab-kitab, ini adalah kaidah-kaidah yang aku susun dari kitab-kitab ahlil ilmu. Jadi beliau penulis tidak mengambil qawaid-qawaid yang beliau sebutkan itu dari akal beliau. Jadi tidak semata-mata beliau berpikir bahwa ini tuh qawaid fikih, tapi beliau itu mengambil ilmu dari kitab-kitab para ulama yang ada pada zaman itu. Kemudian digabungkan dan dijadikan bait oleh penulis. Kemudian bait ke-10 yang berisikan jazahumul muwallil azima ajar wal afwa ma ghufranihi wal barri. Semoga Allah membalas mereka dengan pahala yang besar serta ampunan dan kebaikannya. Semoga Allah membalas dengan pembalasan yang besar bagi para ulama karena sudah sangat baik mereka, dan juga pengampunan atau maaf kepada para ulama yang salah ketika menetapkan atau penerapan kaidah yang ada. Karena setiap manusia itu dapat terjumus dalam kesalahan, seperti yang tertera dalam hadis kullu bani adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baiknya yang bersalah adalah mereka yang senantiasa bertaubat. Para ulama atau penuntut ilmu yang menjalani hidupnya dengan melandaskan agama, jikalau mereka berijtihad lalu terdapat kekeliruan, maka Allah akan maafkan. Seperti hadis dari Rasulullah, apabila seorang hakim menghukumi suatu masalah lalu dia berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Apabila dia menghukumi suatu masalah dan berijtihad dan dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Muslim. Kemudian makna dari kalimat wal afwa yaitu meminta ampunan kepada Allah untuk tidak menghukum para ulama ketika tergelincir dalam kekeliruan. Kemudian makna dari ma'afranihi wal barri, dan juga dengan pengampunan dari Allah dan juga kebaikan pahala. Lalu kita masuk ke bait ke-11 yang berbunyi, di sini bait ke-11 kita baru mulai qawaid fikihnya yang berbunyi an-niyatu syaratu lisairil amal biha salahu wal fasadu lil amal. Niat adalah syarat bagi semua amal. Niatlah penentu yang baik dan rusaknya suatu amal. Berbeda dengan lafaz ibarah, tapi sama maksudnya, seperti al-umuru bimaqasidiha atau al-innamal a'malu binniyat dan lain-lain. Dari bait ke-11 ini termasuk 5 qawaid kubra, yaitu niat adalah syarat bagi seluruh amal yang ada, dan dengan niat tersebut bakal kelihatan nanti nih amal yang bakalan kita bagus, amalan yang bakal kita lakukan bagus, sah atau dikatakan rusak atau tidak sah. Kemudian niat memiliki 2 makna, yaitu yang pertama
Tujuannya itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tersebut. Jadi di dalam niat kita harus ada niat beribadah kepada Allah, dan kedua itu membawa hati ini untuk bisa meniatkan dari ucapan atau amalan yang sesuai. Misalnya ada niat, kita pengen sholat nih, kemudian kita sholat dan membenarkan apa yang dia niatkan. Jadi kita niat sholat, terus kita sholat, itu kayak kita udah niat, kemudian kita lakuin gitu loh. Kemudian qawaid dari bait ke-11 ini banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dari hadis Umar, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Kemudian Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah dengan ikhlas dan mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus dan benar, dan lain-lain. Kemudian innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap amalan pasti disertai dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi niat itu letaknya di hati, bukan diucapkan. Jadi kalau kita niat nih, kita niat aja dalam hati, oh ya udah aku mau sholat, cuman kita nggak ngomong gitu, kayak nama itu kita nggak perlu niat seperti itu, karena niat itu letaknya di dalam hati, bukan di lisan. Kemudian syarat sah niat, diharuskan menjadi muslim terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan kejaran pahala. Kemudian tamyiz, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Kemudian mengetahui apa yang kita niatkan, kayak kita sholat wajib, maka kita akan melakukan sholat wajib tersebut. Kemudian tidak ada sebuah penghalang atau penghancur dari niat amal, seperti tidak mengutus niat di tengah ibadah itu. Kemudian dari qawaid ini kita bisa menimbulkan qawaid yang lain, yaitu qawaid kulliyat. Pahala tidak akan didapat kecuali dengan niat. Kemudian yang dihitung dalam masalah akad itu adalah tujuannya. Makna dan tujuannya apa? Bukan dengan ucapan atau ungkapan yang ada. Kemudian tujuan yang dihitung dari perbuatan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Kemudian barang siapa yang sudah bertekad dan melakukan sebuah amalan lalu tidak melakukan perbuatan tersebut, maka ia juga dalam keadaan orang yang melakukan. Misal kita pengen banget di sholat jamaah di masjid, namun tiba-tiba kalau buang air besar, lalu setelah BAB buang air besar, kemudian kita berangkat ke masjid, qadarullah para jamaahnya udah selesai, lalu kita sholat sendiri nih. Maka dengan kaidah ini kita akan mendapatkan pahala berjamaah. Terus juga ada contoh lain dan yang lainnya. Kemudian lafaz yang sangat jelas, nggak ada makna dan tidak bisa ditakwilkan, maka ini tidak butuh dengan niat. Contohnya seperti seorang yang berkata kepada istrinya, kamu saya cerai. Nah, perkataan ini tidak ada ihtimal lain, maka lafaz tersebut tidak perlu dilihat dari niatnya, langsung jatuh kepada hukum ta'liq atau cerai. Alright guys, kemudian dari bait ke-12, ad-dinu mabniyun ala masalihi fil jalbiha wad dar'i lil qabaihi. Agama ini dibangun atas pengambilan maslahah dan penolakan mafsadah. Bait 12 ini merupakan kaidah kedua dari qawaid kubro, yang dimana bait ke-11 itu yang membahas tentang niat itu adalah kaidah pertama dari qawaid kubro. Kemudian agama Islam dibangun atas maslahat untuk mendapatkannya dan juga menolak dari hal-hal yang buruk atau mafsadat. Salah seorang ulama berkata, sesungguhnya syariat agama Islam ini semuanya datang dengan membawa kebaikan atau maslahat dan juga menolak mafsadat. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan tentang kaitan bait kaidah ini, seperti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian rahmat itu
selalu berkaitan maslahat dia di dunia dan akhirat. Dan kedua, bil adli wal ihsani wa ita'iz zil qurba berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi ke kaum kerabat. Itu adalah merupakan 3 hal yang berkaitan dengan maslahat dan bermanfaat. Kemudian wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ba'i, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dan ini merupakan 3 contoh hal mafsadah atau keburukan, dan kita perlu untuk menjauhinya. Jadi intinya Allah perintahkan atas yang yang Allah perintahkan adalah yang maslahah, manfaat, dan melarang kita dari mafsadah atau keburukan. Maka agama ini dibangun di atas mengambil maslahah dan menghindari mafsadah. Ketiga ada kul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 28. Pengertian masalah secara bahasa adalah manfaat, dan menurut istilah ialah manfaat yang Allah tunjukkan kepada hambanya dari 5 aspek yang harus dijaga, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Kemudian di dalam permasalahan maslahah atau syariat agama ini pasti akan berkaitan dengan 5 aspek ini, yaitu Doratul Khoms, di antaranya sebagai berikut. Hifzuddin, yaitu menjaga agama, kemudian hifzun nafs, menjaga jiwa, kemudian hifzu akal, menjaga akal, kemudian hifzu arrod, menjaga kehormatan, kemudian hifzul mal, yaitu menjaga harta. Maslahat agama Islam, maslahat agama atau maslahat yang berkaitan tentang ibadah itu lebih didahulukan daripada maslahat yang umum. Kemudian perkataan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah tentang permasalahan, jikalau ada permasalahan yang bingung datang kepada orang yang meneliti untuk menentukan sebuah hukum, apakah hukum ini menunjukkan mubah atau haram, maka lihatlah kepada kerugian dan juga buah dari hal tersebut. Tujuannya, ketika melihat 3 hal ini tentang masalah mafsadatnya, maka kita akan mengetahui nih, kalau seandainya kita lihat masalah tersebut, taunya mafsadatnya lebih kuat daripada maslahatnya, maka nggak mungkin syariat memerintahkan itu atau memperbolehkan hal tersebut, karena syariat tidak mungkin membiarkan mafsadat jatuh kepada pengikutnya. Tidak mungkin hal tersebut, akan tetapi bisa kita pastikan syariat ini mengharamkan hal tersebut. Ada juga ungkapan dari Syekh Ibnu Qayyim yang berbunyi, syariat ini dan asasnya dibangun di atas hukum dan juga maslahat kepada hambanya di dalam permasalahan kehidupan dunia dan juga akhiratnya. Dan syariat ini adil semuanya, rahmat terhadap semuanya, dan terdapat hikmah pada semuanya. Tak mungkin Allah memerintahkan atau melarang sesuatu kecuali terdapat hikmah dan manfaat yang telah Allah tetapkan, ya kan? Maka dari sini agama kita berkaitan dengan jalbul maslahah wa tarkul mafsadah. Dan ketika kita mengetahui bahwa agama kita sudah dibangun di atas masalah, maka masalah itu ada 2. Sebagian ulama juga menyebutkan ada 3, yaitu pertama adalah masalah al-mulqa, masalah yang ditiadakan atau dikosongkan oleh syariat. Dari kita maupun sunnah yang dilarang, seperti jangan mendekati zina, walaupun zina ada manfaatnya, yaitu menyalurkan hasrat, tapi manfaat tersebut ditiadakan atau ditutup, atau pula tidak dihitung oleh Allah. Maka datang pelarangan zina oleh syariat dan tidak ada jalan untuk menerima maslahat yang ditiadakan oleh Allah. Jadi kita nggak bisa menghalalkan bahwa zina itu halal, kita nggak bisa, walaupun ada manfaatnya menyalurkan hasrat. Tapi dikarenakan Allah sudah meniadakan tersebut, jadi kita tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah masalah al-mutabar, kemudian masalah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran tentang keadaannya, tentang kemaslahatan tersebut, atau maslahat yang dimana datang dalil-dalil dari kitab dan sunnah untuk melaksanakan maslahat tersebut, yang dimana syariat ini akan membawa penerimaan kepada maslahat tersebut, dan juga bahkan diperintahkan untuk melakukan seperti sholat dan lain-lain.
Maka dua maslahat ini merupakan dua pembagian yang disepakati oleh ulama, maslahat yang berkaitan dengan agama ataupun yang tidak berkaitan dengan agama, yang tidak didapatkan oleh syariat, yaitu judi dan homer. Dalilnya dari surat Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manufi'un linnasi wa muhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Jadi kalau kita ditanya tuh kita bisa menyebutkan dalil ini, pada keduanya terdapat yang memiliki arti, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian maslahat yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, maslahat mursalah atau para ulama tidak masukkan yang ini. Setiap maslahat yang manfaatnya masuk ke dalam tujuan syariat ini tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi maslahat tersebut ada syahid dari maslahat yang i'tibar atau maslahat yang ilgha. Jadi maslahat ini maksudnya setiap manfaat yang termasuk dalam maqasid syariah, tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya, yang tidak disebutkan Al-Quran maupun hadis, memiliki syahid dari masalah yang itibar atau masalah yang ilgha. Maka nanti masalah mursalah bisa berkaitan dengan ini nggak boleh loh karena berkaitan dengan masalah yang ilgha, atau ini nggak boleh loh karena berkaitan dengan masalah yang mu'tabar. Akan tetapi maslahat mursalah terdapat 7 syarat yang disyariatkan para ulama, diperbolehkan untuk melaksanakan maslahat mursalah dengan 7 syarat. Yang pertama itu adalah persangkanya lebih kepada menunjukkan kepada adanya maslahat, yang berarti prasangka aja sangat menunjukkan bahwa hal ini termasuk maslahat dan nggak boleh ragu. Kemudian yang kedua adalah harus masalah tersebut harus berkaitan dengan dorul khoms, yaitu agama, nyawa, harta, akal, dan kehormatan. Kemudian gak boleh bertentangan dengan nas atau dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian gak boleh berkaitan dengan ibadah-ibadah, karena dasar hukum suatu pengerjaan ibadah itu haram sampai ada datang dalil untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Dan yang keenam adalah tidak boleh dalam permasalahan yang dihitung atau miqdar, karena sangat jelas tauqifinya seperti warisan, zakat, yang nisabnya zakat tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir itu adalah harus berkaitan dengan maslahat yang am, yaitu umum, bukan yang khas, yaitu khusus. Jadi harus terpenuhi 7 syarat ini dan tidak boleh ada yang hilang salah satunya. Dan ada juga para ulama yang tidak menghitung maslahat mursalah sebagai patokan dalil. Kemudian dalam bait ke-13 ketika kita sudah mengetahui bahwa agama itu dibangun atas maslahat dan menghilangkan mafsadat, maka bagaimana kalau seandainya masalah tersebut berdampingan, atau maksudnya masalah tersebut harus dipilih salah satunya? Di bait ke-13 ini berisi fa'in tazaham adadul musalih yuqaddamul a'la min masalihi. Apabila beberapa masalah berbenturan, jadi kita ada 2 masalah nih yang haram, yang dilarang itu berdampingan, maka dahulukan yang paling utama maslahatnya. Jadi kita dahulukan yang paling besar maslahatnya. Kalau seandainya saling bertabrakan atau terdapat beberapa masalah yang berbenturan, maka yang didahulukan adalah masalah yang lebih tinggi daripada yang lebih rendah. Kemudian tazahamu, yaitu beberapa maslahat yang tidak bisa diambil semuanya, ada pilihan. Jadi maksudnya ada 2 amalan yang ingin kita kerjakan. Misalnya kita ingin melaksanakan maslahat A, misalnya maslahat yang lebih tinggi. Kalau kita melaksanakan maslahat B, rasanya sedang, maka ketika berkumpul 2 maslahat tersebut, maka kita tidak bisa mengerjakan kedua amalan tersebut. Contohnya ketika kita lagi sholat fardu nih, ketika kita lagi sholat sunnah qobliyah nih, kemudian sudah qomat, yang dimana sholat wajib ini kan lebih tinggi daripada sholat sunnah. Jadi kita dahulukan sholat wajibnya dan membatalkan sholat sunnahnya. Nah, ada kasus lagi nih, jika 2 amalan sunnah yang saling berkumpul atau 2 amalan sunnah yang sama, kemudian maslahatnya, maka dahulukan yang lebih afdol dari 2 masalah tersebut. Contoh, bisa ada sholat zuhur, sholat sunnah rawatib, dan juga sholat sunnah mutlak.
maka dahulukan sholat sunnah rawatib. Namun kita juga bisa menggabungkan niatnya, jadi kita bisa gabungin sholat rawatib dan sholat mutlak, sunnah mutlak. Kemudian bait ke-14 yang berisi wadidduhu tazahumul mafasidi turakkabul adna minal mafasid. Sebaliknya, jika beberapa mafsadah atau hal berbenturan, maka ambillah yang paling kecil kerusakannya. Kayak lawannya dari masalah itu kan mafsadah. Jikalau mafsadah saling berkumpul atau beberapa mafsadah berbenturan, maka ambillah yang paling kecil. Misalkan kita mau makan nih, kayak babi kan haram, kemudian kita nggak bisa bertahan hidup lagi, jadi kita terpaksa makan babi itu. Jadi makan babi itu jadi boleh ketika dalam kondisi tersebut, gitu. Jadi kira-kira itu aja guys pembahasan qawaid fikih dari saya. Mohon maaf atas kesalahan yang ada itu datangnya dari saya, dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat pada yang nonton juga. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.